yang hobinya berburu ke hutan, dan suatu ketika dia beserta dengan ajudannya pergi berburu ke hutan. Di tengah jalan, sang raja melihat barisan ataupun rombongan daripada babi hutan, lalu serta-merta sang raja menembak salah satu babi hutan tersebut. Ketika dia sudah menembak pertama, hal yang tidak diduga, babi hutan yang lain menyerang sang raja. Akhirnya sang raja mendapat kecelakaan dan tangannya sebelah patah. Lalu sang raja dibawa oleh ajudannya ke rumah sakit, lalu dirawat di rumah sakit, dan berselang beberapa waktu sang raja sembuh dari penyakitnya, tetapi tangan kanan daripada sang raja sudah dibuat tangan yang palsu. Lalu sang raja memanggil ajudannya, "Hai ajudan, bagaimana kau lihat bahwa tangan saya ini yang sebelah kanan ini sudah disambung dengan tangan palsu?" Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, apalah jawab daripada sang ajudan ini? Ia menjawab, "Semua amat baik." Lalu sang raja tersinggung, "Mengapa ini ajudan saya ini, pembantu saya ini?" Dia mengatakan, "Semua amat baik." Padahal tangan saya sudah putus dan sudah disambung dengan tangan Pak. Lalu karena ketersinggungan, sakit hati dari sang raja ini, ajudannya tadi dimasukkan ke dalam penjara. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kegemaran maupun hobi daripada sang raja ini adalah berburu di hutan, suatu ketika ia berburu lagi ke hutan, dan dia melihat seekor rusa. Lalu dia membidik dengan serabangnya, dengan biliknya. Dia tembak, maka matilah seekor rusa. Sekali saya sergap supaya jangan serta sombong virus. Lalu rusa pun mati. Lalu banyak orang anak dalam melihat kejadian itu. Mereka tidak setuju karena menurut peraturan anak dalam yang ada di hutan tidak boleh memburu ataupun membunuh binatang yang ada di hutan.
akan dibunuh dan akan dipersembahkan kepada dewa yang mereka percaya. Setelah raja diikat dan akan dibunuh dan akan dipersembahkan kepada dewa, suku anak Daud itu melihat tangannya cacat. Menurut hukum daripada anak dalam yang ada di kita, tidak boleh mempersembahkan persembahan kepada dewa mereka jika persembahan itu ataupun jika orang itu cacat. Lalu mereka sepakat, udahlah kita lepaskan aja lah raja ini, karena dia tangannya sudah cacat. Lalu dibukalah tali mereka sang raja yang sudah dibaringkan tadi, dan raja tersebut dibebaskan. Lalu sang raja merasa mendapat anugerah dari Tuhan, hal yang tidak disangka-sangkanya. Kalau sekarang itu boleh dikatakan cukup keberuntungan yang tidak disangka-sangka. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa dia mendapat anugerah, seorang raja yang mendapat anugerah kasih dari Allah yang dia tidak sangka dan dia tidak duga. Bukan karena kekuatannya, bukan karena kepintarannya, dia dibebaskan dari hukuman amanah. Tentunya ilustrasi itu boleh kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakan di ayat 1, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menjadikan telinganya kepadaku, maka sumur hidupku aku akan berseru kepada-Nya. Jika kita meneliti perikop yang kita bacakan ini, bahwa Mazmur 116 ini adalah merupakan satu anonim, seolah-olah tidak ada pengarangnya. Biasanya kalau dalam pasal-pasal itu ada pengarangnya dari Daud dan lain sebagainya. Ini tidak ada. Apa yang mau dikatakan tentang firman Tuhan, sekalipun tidak ada yang pengarangnya, sekalipun yang penciptanya, namun diyakini bahwa dalam perikop ini, dalam Mazmur 116 ini adalah orang yang merasa dekat kepada Tuhan, orang yang merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu kalau ditanya dengan ahli tafsir yang pertama mengatakan bahwa Mazmur 116 ini adalah satu nyanyian daripada bangsa Israel pengalamannya ketika kembali dari Mesir. Pengalamannya bagaimana Tuhan membebaskan dari hukuman, dari perbudakan Mesir untuk menuju tanah perjanjian. Baik di tengah jalan mereka, senantiasa Tuhan memelihara, Tuhan mengasihi mereka. Sekalipun mereka kadang-kadang tidak merasakan atau lupa akan kasih Tuhan.
Kita ambil satu contoh ketika bangsa Israel kekurangan air. Lalu mereka mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Wah, ada sebentar mereka kekurangan air, mereka tidak sama. Mereka lupa bahwa Tuhan yang senantiasa menyertai mereka, Tuhan yang senantiasa memelihara mereka, kehidupan mereka, Tuhan yang senantiasa mencukupkan kebutuhan mereka, yaitu melalui mana dan tiang api yang membimbing mereka pada waktu malam. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, penafsiran lain menafsirkan bahwa Mazmur 116 ini adalah suatu pengalaman Raja Daud ketika dia mengalami penderitaan yang diterpa ataupun yang diperbuat oleh Raja Saul yang tidak ikhlas menyerahkan estafet kerajaannya, kerajaan bangsa Israel kepada Raja Daud. Dan juga bagaimana pengalaman Raja Daud ketika Absalom anaknya yang mau mengambil kerajaan, yang mau mengkudeta Raja Daud, kerajaan Daud. Padahal Raja Daud memiliki raja penggantinya adalah Raja Salomo. Tentulah penafsir ini tidak terlepas dari situasi bangsa Israel dalam perjalanannya, situasi dalam kehidupan Raja Daud. Tapi yang menjadi titik tolak orang yang beriman bahwa senantiasa merasakan kasih setia Tuhan. Karena Tuhan mendengarkan suara, karena Tuhan mendengarkan permohonanku. Oleh karena itu perlu kita berseru kepadanya. Sekalipun di ayat 3, tali-tali maut telah meneliti aku dan kegentaran terhadap dunia yang orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Sekalipun ancaman dan tantangan dan masalah senantiasa menghantam saya, menghantam kita, akan mengalahkan dan menggoyang iman kita. Ketika kegentaran menghadapi kematian, bagaimana kalau pengalaman di tengah-tengah Indonesia, kalau sudah sakit parah, kalau sudah lanjut usia dan ketika sakit, lalu datanglah kepada jemaat, kepada pengurus gereja, supaya katakan kepada mereka dibuat malu-malu ini. Ketika di tengah-tengah perjamuan kudus yang dilaksanakan di tengah-tengah gereja, di rumah sakit maupun di rumah, pasti di sana ada kegentaran, ketakutan. Bahwa mereka sebentar lagi akan menjalani kematian. Tapi Bapak Ibu, saudara sekalian yang seiman dalam nama, perjamuan kudus itu adalah untuk mengokohkan iman kita, untuk supaya kita mengaku dalam kehidupan kita ini bukan karena kekuatan kita, tapi oleh karena anugerah kasih kita memperoleh pengampunan, sehingga kita dilayakkan untuk menerima kewajiban ampun.
Bapak Ibu yang siman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita. Tuhan, luputkanlah aku. Tuhan, bebaskanlah aku. Bagaimana kalau kita merenung tentang Tuhan Yesus yang berdoa di Getsemani. Dia berdoa, Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripada saya koma. Tetapi bukan kehendakku yang jadi kehendakmu. Tetapi aku menyeru nama Tuhan yang ya Tuhan, luputkanlah aku kiranya. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan, Tuhan menyenangkan. Apa yang kita seru, kita minta kepadanya, apa yang kita mohon. Sebagaimana Yeremia 33 ayat 3. Yeremia mengatakan, Allah berfirman, berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau. Tuhan akan menjawab engkau dan menceritakan hal-hal yang tidak kau pahami dan tidak kau mengerti. Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang dalam perjalanan hidup kita selalu bertanya, dan kita kadang-kadang tidak mengerti. Sekalipun di balik penderitaan, sekalipun di balik pergumulan ada suatu berkat Tuhan. Lalu firman ini kita harus merasakan bahwa kasih Tuhan senantiasa menyertai, memberkati, memelihara. Tuhan mendengarkan kita. Yang menjadi pertanyaan ketika ada pergumulan, ketika ada satu tantangan menghadapi sakit penyakit apa, kita berkoalisi kepada hal-hal yang lain. Apakah kita meminta pertolongan di luar kepada Allah yang kita sembah? Lalu firman Tuhan, baik kepada diri, baik apa yang dikatakan oleh diri, bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab apa yang kita tidak pahami, apa yang tidak kita mengerti. Ayat 7 mengatakan, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kembali kepada ilustrasi tadi. Seorang raja bertanya kepada ajudannya, bagaimana kau lihat tangan saya? Dia menjawab, sungguh amat baik rencana Tuhan. Sungguh amat baik rencana Tuhan. Saka ini baca ada saka kamaruan. Alai saka ini baca saka ujung, saka masonan ujung ni. Nah ini rumput ni rohana. Rencana Allah bukanlah rencana kecelakaan, tapi rencana Allah, rencana damai sejahtera. Oleh karena itu, setelah iman kita boleh mengalahkan segala gelombang dan terpaan. Ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus, lalu kita merasa tenang, wahai jiwa. Kembalilah. Tuhan Yesus juga ketika berjalan di atas air, lalu
lalu mulutnya melihat. Petrus melihat Yesus berjalan di atas air. Lalu dia mencoba berjalan di atas air. Pertama-tamanya Petrus boleh berjalan di atas air, tapi karena gelombang angin terpaan itu imannya goyang sehingga dia terbenam. Lalu Tuhan Yesus memarahi Petrus. Apa dikatakan Tuhan Yesus? Siotik Apostel. Sebagaimana perjalanan bangsa Israel, sebagaimana pergumulan-pergumulan. Demikian pula pergumulan kita kini dan di sini. Tapi Allah telah mengasihi kita lewat kematian Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya karena kasihnya, karena anugerahnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan sonang dimul saliling ini sonang dimul saliling ini. Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya sekali untuk selama-lamanya demi untuk dosa-dosa manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita senantiasa bersukacita dan senantiasa dalam doa mengucap syukurlah senantiasa